Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya kali ini. Terima kasih bagi kalian yang masih terus subscribe channel saya ini. Sekarang kita akan belajar. Sebenarnya ini series baru sih. Jadi dimana hari ini kita akan coba belajar. Sebenarnya ini untuk persiapan Olimpiade Sains untuk tingkat SMA. Di mana kali ini kita akan membahas tentang sebuah struktur data yang biasanya bisa digunakan untuk membantu proses searching misalkan atau proses eh, pencarian dalam database dan sebagainya, di mana struktur datanya ini adalah struktur data berupa tree atau seperti pohon. Nah, struktur data ini itu gambarnya tuh bisa digambarkan seperti di sini ya, dimana nanti struktur datanya itu ada yang namanya node. Ya, node itu adalah yang berbentuk lingkaran ini. Kemudian nanti biasanya dia akan punya edge. Edge itu adalah garisnya. Ya, garis-garisnya ini disebut sebagai edge. Nah, setiap node ini biasanya itu mempunyai yang namanya child. Jadi ada node utama atau bisa juga disebut sebagai root. Dan rootnya ini nanti akan mempunyai child. Ya, jadi ada root dan ada child di sini. Kemudian setiap child ini biasanya itu bukan biasanya sih, harus nempel ke parent, satu parent ya. Kecuali yang node ya, rootnya ini nggak punya parent karena dia yang paling tinggi. Tapi kalau yang child atau anak-anaknya ini pasti mempunyai satu parent. Jadi dia selalu nempel ke satu parent. Ya. Nah, tree ini sebenarnya uh, ada yang bentuknya itu seperti binary, bisa disebut sebagai binary, di mana nanti satu satu parent atau satu node itu akan punya dua child. Ya. Nah, ini childnya ini ya dua. Tapi nggak semua tree itu bentuknya binary tadi. Ya, ada kalanya tree yang dibuat itu lebih dari lebih dari dua childnya. Jadi contohnya di sini itu ada tiga buah child ya. Ada satu, dua, tiga. Nah, yang di sini childnya cuma satu malahan. Ya, ini bisa juga terjadi seperti ini. Tapi biasanya yang digunakan tuh binary tree ya, di mana anaknya tuh selalu dua. Ya, oke. Nah, sementara kita tidak pakai binary tree, kita akan coba buat tree yang biasa dulu. Kita akan belajar itu dengan cara nanti kita akan menyelesaikan satu buah kasus. Ya, kasusnya ini aku ambil dari Katis ya, dari websitenya Katis. Alamatnya open.katis.com. Ya, terutama pilih aja nanti yang bagian kitten ini ya, yang problemnya namanya kitten. Dimana nanti ceritanya itu akan ada uh, seekor kucing, ceritanya itu nyangkut gitu ya, nyangkut di atas pohon, kemudian nanti bagaimana caranya dia supaya bisa turun ke bawah lagi. Ya, nah, untuk menyelesaikannya ini ya, sebenarnya caranya tuh banyak banget ya, cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cuman nanti kita akan coba buat ya idealnya ya dengan menggunakan tree seperti itu. Ya, dengan menerapkan konsep tree-nya ini untuk menyelesaikan masalah di katisnya ini ya, tentang kucingnya ini tadi. Oke. Nah, nanti uh, untuk menyelesaikannya tadi ada satu lagi yang harus diketahui, itu adalah traversal. Traversal itu adalah proses untuk mencapai tujuannya. Nah, ini juga berhubungan dengan masalah kucingnya tadi ya, dimana misalkan kucingnya itu berada di uh, ini di node angka 5 ini. Nah, kita harus tahu caranya bagaimana dari angka 5 ini dia harus berjalan kemana supaya sampai ke
node rootnya ya. Kalau di contohnya ini rootnya berada di paling atas, tapi kalau di contoh yang masalahnya ini rootnya di paling bawah. Jadi kita bisa anggap tree-nya itu seperti terbalik aja ya. Nah, tujuan akhirnya itu selalu di root yang paling bawah. Ya, rootnya itu paling bawah. Nah, nanti kita akan coba melakukan yang namanya traversal. Traversal itu berarti perjalanannya dari tempat kucingnya, ceritanya kan ini node-nya dibalik ya, atau tree-nya dibalik. Jadi misalkan dari 5, berarti untuk mencapai ke root-nya, jadi dari 5 harus jalan ke 6, jalan ke 7, baru jalan ke 2. Nah, kalau dari contoh soal ini, atau contoh masalahnya ini, nanti si kucing ini berada di 14, kemudian nanti dia harus ke 19, dari 19 harus ke 23, dari 23 ke 24, dari 24 ke 25. Oke. Nah, sekarang kita akan coba pahami dulu soalnya ya. Dimana nanti di sini cerita tadi sudah ya, ada seekor anak kucing itu nyangkut di atas pohon. Nah, kucingnya ini ya itu nanti dapat input di sini paling depan ini adalah posisi awal dari si kucing. Ya, dia berada di node nomor 14. Nah, seperti yang di gambar ini. Kemudian nanti data yang di bawahnya ini, semua datanya ini adalah penggambaran dari tree-nya. Ya, di mana angka yang paling depan ini adalah node, ya, node-nya. Dan angka sesudahnya, ya, ini adalah child-nya. Jadi untuk mencapai 25 itu harus melewati 24 dulu gitu. Untuk mencapai 4 harus melewati bisa melalui 3 dari 1 atau 2. Jadi bisa untuk mencapai 4 bisa dari 3 atau 1 atau 2. Untuk mencapai 13 itu bisa dari 9, 4 dan 11. Ya, dan seterusnya. Sehingga kalau ini mau digambarkan menjadi sebuah tree, ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya. Ini aku sudah coba gambarkan ya. Misalkan ini dari 25 ya. Untuk mencapai 25 itu harus melewati 24. Nah, kemudian nanti 24 untuk mencapai 24 itu harus melalui 23 atau 26. Kemudian untuk 23 ini harus melalui 13, 19, kemudian 32 atau 22. Nah, dan seterusnya ya, 13 untuk mencapai 13 itu bisa lewat 9, 4 atau 11. Untuk mencapai 19 itu 12, 5, 14, 17 dan seterusnya. Ya. Nah, data tree-nya ini dapat dari mana? Datanya ini didapatkan dari ini. Ya. Jadi inputnya nanti akan terus dimasukkan yang menunjukkan sebuah tree dan nanti diakhiri dengan -1. Jadi kalau sudah -1 itu berarti sudah selesai. Ya, proses pembuatan tree-nya sudah selesai. Ya, nah nanti outputnya adalah sebuah atau jalurnya traversal yang dilakukan, traversal tree ya, yang dilakukan pencarian tree-nya itu dari titik awalnya itu adalah ini atau posisi kucingnya sampai ke bagian root-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk tree-nya di sini kalau dari soalnya ini ya. Itu bentuknya bukan binary tree. Ya, atau kita mau lihat dari tree-nya yang ini, bentuknya bukan binary ya karena ada yang child-nya cuma 1. Kalau yang 24 ini child-nya 2, ada yang child-nya 3 atau 4 ya. Nah, ini berarti bukan binary tree. Ya, tapi tree ya, tree gitu aja ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan menjadi sebuah code di dalam bahasa pemrograman C++. Oke. Ini tadi aku sudah buat ya sebenarnya, kita hapus saja dulu.
Oke, seperti biasa ya, kita akan masukkan dulu yang paling umum yaitu IOStream. Oke, kemudian using namespace std. Oke, kemudian kita masukkan template-nya dulu lah ya. Oke, nah tree di sini akan aku buat menjadi sebuah struct aja ya, struct node seperti ini, di mana nanti ada sebuah datanya dan ada vektor integer yang menunjukkan ini adalah child-nya. Jadi satu node di dalam tree-nya itu nanti akan melambangkan satu buah datanya atau nilai dari node-nya itu dan menjelaskan juga child-nya itu ada berapa. Ya, kalau binary sih kita bisa buat dua aja, tapi karena ini macam-macam ya, ada yang dua, ada yang tiga, kita buat aja menjadi sebuah vektor. Ya, kita tambahkan juga include-nya ya. Oke, sekarang kita akan coba ambil dulu baris pertama. Ya, ini diambil dari input ya, berarti kita akan menggunakan cin. Oke, jadi ini adalah startnya, posisi startnya atau posisi kucingnya itu diambil dari mana? Jadi dari sini ya, start form ini dari code-nya. Nah, kemudian kita sekarang akan coba ambil datanya ini ya. Karena datanya di sini tuh integer dan jumlahnya setiap barisnya itu berbeda-beda. Nah, berarti kita harus ngambilnya itu satu buah apa ya? String gini terus kita pecah-pecah berdasarkan spasi. Ya, dimana nanti ini akan menjadi datanya dan yang belakang ini menjadi childnya. Yang depan jadi data, yang belakang jadi child. Ya. Nah, untuk itu kita akan melakukannya ya dengan kita membuat sebuah vektor gitu ya. Vektor. Oke, ini untuk menyimpan angka-angkanya. Setiap baris itu disimpan ke dalam vektor ini ya. Nah, setiap baris tadi yang sudah dimasukkan itu akan dimasukkan lagi ke dalam vektor lagi. Karena jumlah barisnya tadi kan lebih daripada satu. Oke. Kemudian kita masukkan string. Oh ya, karena kita menggunakan string, kita masukkan juga. Nah, string di sini tuh untuk mengambil satu baris ini ya. Satu baris ini tuh kita ambil aja tuh kita manfaatkan aja sebuah string. Ya, jadi ini nanti diambil per baris, ini satu string, baru kita pecah-pecah menjadi angka-angka. Oke. Nah, yes. Karena kita ambil per baris ya. Get. Sebentar. Cin. Oke, jadi ini adalah ngambil ininya ya. Ngambil line-nya. Ya, satu baris ini diambil di sini. Kemudian kita akan manfaatkan yang namanya is string stream. Ya, ini dipakai untuk membantu melakukan pemisahan. Ya, isstream itu menggunakan
C string dan SS string. Oke, kita beri nama ini, kemudian kita masukkan line tadi yang dalam satu baris itu kita masukkan dalam isString ini. Ya, kemudian kita bandingkan dulu. Kalau misalkan stringnya ini sudah -1 sama dengan -1, ini kan berarti sudah selesai ya. Berarti kita akan lakukan break. Oke. Nah, untuk membandingkan string kita pakai strcmp. -1 0. Ya. Kalau stringnya itu -1, ya, dalam barisnya tadi nilainya itu adalah -1, kita akan langsung hentikan saja proses pembuatan tree-nya. Jadi ini ada proses pembuatan tree ada di dalam while ini. Nah, ini cuman untuk itu ya, proteksinya, di mana nanti kalau ketemu -1 kita akan break ya, atau keluar dari while-nya ini. Nah, sekarang kita akan coba masukkan atau kita akan baca setelah ini ya. Ini setelah lewat dari proteksinya ini, kita akan lihat code-nya ini bentuknya itu seperti apa ya. Misalkan ini kita akan buat stringnya ini kita buat atau kita cocokkan dulu kalau bukan empty. Jadi sebenarnya cuma untuk meyakinkan aja bahwa nanti string yang digunakan itu bisa dipakai ya. Jadi jangan sampai kosong gitu. Kalau tidak kosong baru dilakukan prosesnya. Ya, kita akan manfaatkan fungsi dari C++ ya. Nums ini tadi adalah vektornya yang kita punya ini. Kita akan masukkan yang mPlacBack is stream iterator. Stream iterator. Kita akan lihat kita gunakan pakai yang integer. Diambil dari SS. Is stream iterator. Integer. Oke. Jadi nanti dari string yang utuh tadi akan diambil yang integernya saja. Ya. Nah, nanti integer-integernya ini akan dimasukkan ke dalam vektor nums ini tadi. Semua numbernya ini. Oke. Nah, nanti kita akan punya satu buah node. Ya, tentu saja ini. Di mana n node datanya ini akan diambil dari nums kita buat aja i 0. Nah, i ini dapat dari mana kita buat dulu ya. Sama dengan 0. Oke. Jadi maksudnya gini seperti ini. Jadi nanti n.data atau node yang pertama datanya itu diambil dari nums. Ya, nums numbernya itu baris ke i urutan pertama. Jadi nanti ini ya, baris ke i ya, baris ke i ini seperti ini urutan pertama berarti yang 25.
Ini yang I-nya nanti baris ke berikutnya yang ambil pertama. Baris berikutnya ambil yang pertama. Nah, itu semua akan dimasukkan ke dalam data. Jadi untuk memasukkan datanya, membuat node-nya kira-kira seperti itu. Berarti data sisanya ya yang ada di sini selain 0 ya. Dari 1, 2 dan seterusnya itu nanti akan dimasukkan sebagai child. Ya, kita akan buat sebentar. Sisa datanya itu akan kita masukkan ke dalam nums I dot size min 1. Oke, ini dia data yang lainnya tadi dengan nums I seperti ini. Terus kita akan hapus datanya yang pertama atau paling pertama karena itu nanti adalah data, kita akan hapus yang pertama ya. Jadi yang awalnya itu nanti satu baris itu semuanya dimasukkan dalam vektornya ini. Nah, nanti tinggal kita hapus saja yang paling pertama. Karena yang paling pertama kan isinya itu adalah data. Jadi data angka yang ada di baris pertama itu tadi, baris yang pertama, itu diambil ya. Ini semua tadi dimasukkan ke dalam temporary maksudnya. Kemudian yang paling depan ini dihapus. Jadi disisakan yang bagian belakangnya saja. Ya, jadilah seperti ini. Sekarang kita masukkan ini menjadi child-nya. Oke. Jadi yang awal itu masuk ke dalam numbers atau node-nya. Dan child-nya nanti dimasukkan ke dalam temporary-nya dimasukkan ke dalam child. Nah, baru nanti node-nya ini dimasukkan ke menjadi sebuah tree ya. Tree. Oh, tree-nya kita belum sediakan. Oke, kita buat di sini. Vector node tree. Ya. Tree.pushback n. Ya, node-nya kita sudah masukkan. Oke. Nah, ini adalah proses pembentukan tree-nya. Jadi tree-nya tadi ya sudah diambil-ambil itu dengan kita bandingkan dengan child-nya, kita masukkan ke dalam tree-nya. Ya. Oke, nah sekarang kita akan lakukan proses traversalnya atau proses perjalanan atau pencarian node-nya, pencarian root node-nya dari node yang sudah ditentukan. Oke. Nah, misalkan aku buat sebuah fungsi aja di sini namanya void find path ya. Untuk mencari posisinya itu mulai dari mana, kemudian ini adalah code untuk proses traversalnya tadi ya. Kemudian ini variabel startnya misalkan ya. Jadi atau biar gampang kita tulis saja child gitu ya, C. Nah, child ini atau fungsinya ini nanti akan dilakukan looping ya, sepanjang belum mencapai node root-nya. Jadi ini akan dilakukan terus menerus diulang-ulang terus sampai nanti mendapatkan node-nya. Ya. Nah, setiap perjalanan, jadi nanti setiap melakukan proses tree-nya ini tadi ya. Misalkan tadi contohnya dimulai dari 14. Jadi nanti dia akan ngecek, jadi algoritma seperti ini. Jadi dia akan ngecek dulu child-childnya ini semua. Itu parent-nya angka yang mana atau angkanya berapa. Kalau sudah ketemu nanti kan 19 ini parent-nya. Nah, nanti dari parent yang baru ini kita akan cari
childnya dari parentnya ini itu dia termasuk child dari parent yang mana. Jadi nanti kita akan buat uh, ngecek parentnya ya. Jadi child yang ini parentnya mana, child yang di sini parentnya mana, child yang sini parentnya mana. Nah kayak gitu ya. Jadi naik gitu. Prosesnya naik seperti ini ya. Karena tadi kan kalau pohon kan gambarnya terbalik ya. Pohon kan yang paling bawah tadi yang rootnya itu ada di paling bawah. Cuman kalau kita balik gambarnya jadi kira-kira seperti ini. Oke. Nah, itu algoritmanya seperti itu. Jadi nanti 14 dia akan cari parentnya. Oh, parentku 19. Oke, sekarang dari 19 dia cari lagi. Oh, parentnya ternyata 23. 23 ini dicari parentnya. Oh, 24. 24 parentnya 25. Ya. Nah, kita kan generate ya. New parentnya ini kita isi misalkan nilainya awalnya min 1. Kemudian nanti kita akan bandingkan. Kalau C sudah sampai min 1, berarti ini sudah sampai paling atas ya. Jadi kalau C-nya di sini sudah min 1 itu berarti tandanya sudah sampai di paling atas atau sudah di paling root node-nya. Jadi kita nggak akan lakukan lagi proses pencarian. Ya. Nah, sekarang kita buat satu vektor lagi ya. Sebenarnya vektornya di atas ini untuk mencatat, sorry, untuk mencatat perjalanannya itu sudah melewati mana saja, untuk sudah melewati node mana saja ya. Ini aku buat aja satu variabel namanya out ya, isinya vektor. Oke, jadi out ini diisi dengan C. Proses ini ya. Awalnya nanti dari C dimasukkan ke sini, ke dalam outnya ini. Jadi dari startnya misalkan dari 14 ya, kita mulai dari 14 nanti akan berulang terus. Oke. Nah, kemudian kita akan lakukan pengecekan. Ya, caranya seperti ini. Jadi nanti kita akan looping tree-nya atau daftar node-node semuanya dalam tree ini untuk ngecek C ini itu termasuk child-nya di mana gitu ya. Kita akan pakai fungsi bawaannya ya, pakai state define n.child.begin n.child.end tidak sama dengan n.child.end. Jadi jika ditemukan datanya, ya file itu kayak gitu ya. Jadi kalau dia ditemukan datanya itu berarti jawabannya bukan di n ya. Kalau sudah sampai n itu berarti datanya itu tidak ditemukan. Tapi kalau nggak sampai n itu berarti datanya ditemukan. Jadi kalau ketemu child-nya di dalam C ini ketemu child-nya, nah berarti nanti new parent-nya itu kita ganti dengan parent yang baru ini. Jadi node-nya yang tadi itu kita cek semua child-nya. Oh ternyata nanti kita ketemu tuh parent yang baru berapa. Ya udah kita ganti nilainya berdasarkan ini parent-nya. Ya kalau sudah ketemu kita break saja. Nah terakhir kita akan lakukan rekursif karena prosesnya akan diulang-ulang terus sampai mendapatkan atau sampai nanti nilainya terakhir adalah min 1 ya di sini. Min 1 itu artinya dia sudah node yang paling root, paling atas. Ya, nah inilah sudah jadi ya proses pencariannya. Sekarang kita panggil saja setelah pembentukan tree-nya, kita tinggal panggil aja find path tadi dimulai dari mana pencariannya, start from ya. Nah kayak gini. Oke, ya udah nanti sekarang datanya itu sebenarnya sudah ketemu.
dan semuanya itu disimpan di dalam out ini. Oke. Nah, sebenarnya tinggal kita cetak aja ya kan, outnya semua itu kita cetak ya. Uh, ya misalkan auto datanya diambil dari out ya. Ya udah kita cetak saja di. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan lagi outputnya. Nah, outputnya itu ada spasinya ini ya. Spasi. Jadi yang pertama tambah spasi, yang kedua tambah spasi. Ya, dan seterusnya. Tapi yang paling belakang ini kan nggak ada spasinya. Jadi kita perlu sedikit modifikasi sih ininya. Apa namanya? Mencetak outputnya ya. Kita ganti dulu aja. int i sama dengan 0, i lebih kecil dari out.size i plus plus gitu ya. Out ke i. Kemudian kita buat if ya. Kalau yang terakhir ya. Kalau yang terakhir kita cetak tanpa spasi. Kalau yang lainnya kita cetak spasinya. Ya, kayak gini aja sih. Oke. Nah, ini harusnya sih sudah jadi ya. Dimana kita sudah membentuk tree-nya di sini. Ya, ini adalah proses pembentukan tree. Kemudian ini proses traversal atau pencarian jalurnya tadi. Dan yang ini adalah proses ya mencetak outputnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba oh sebentar, find ini perlu ada algoritma ya. Kemudian ini menggunakan iterator. Oke. Oke, sekarang kita akan coba dulu dengan menggunakan input ini ya, apakah sudah sesuai ya. Oke, kita masukkan datanya ya. Nah, akhirnya outputnya ya, awalnya 14, kemudian datanya ini outputnya itu 14, 19, 23, 24, 25. Ya, kita coba bandingkan dengan ini 14, 19, 23, 24, 25. Sudah benar ya. Nah, sekarang kita coba lagi menggunakan kasus yang lain. Katakanlah kita mulai dari 15 ya. Dan 15 ini harusnya kan berarti 15, 14, 19, 23, 24, 25. Oke, nah ini aku kopinya mulai dari sini aja. Kita akan coba dengan kasus yang lain ya. Kita coba dari 15. Nah ini untuk tree-nya. Nah sekarang 15, harus 14, 19, 23, 24, 25. Oke. Nah, nanti kalau mau melakukan submit sebenarnya tinggal ini di copy paste ya. Terus di paste saja di sini. Ya. Kebetulan aku memang sudah melakukan itu ya, sudah mencoba melakukan submit dan memang jawabannya adalah accepted. Ya ini. Walaupun beberapa kali sempat error ya, cuman pada akhirnya sampai accepted. Nah, ini code-nya sama persis seperti yang tadi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu saja materi tentang tree ini. Memang tree-nya ini masih banyak sekali pengembangannya ya, karena tree-nya yang aku bahas di sini itu masih tree yang paling sederhana dan masih yang belum terlalu rapi dan masih dianggap aku bilang berantakan lah ya. Termasuk code-nya mungkin kalau kalian punya
cara lain yang lebih sederhana daripada ini karena mungkin sepertinya ini terlalu apa ya, rumit dan muter-muter. Tapi sebenarnya maksudnya dibuat seperti ini tuh supaya kita bisa membayangkan, oh tree-nya tuh seperti ini. Kita bikin tree-nya dulu baru kita cari uh, solusinya itu seperti apa. Jadi kita buat tree, kita lakukan proses searching-nya atau pencariannya, kemudian terakhir tadi kita lakukan pembuatan output-nya. Ya, jadi sementara seperti ini dulu saja materinya. Semoga bisa membantu kalian yang sedang persiapan untuk mengikuti OSN tahun 2024 dan juga kalau ada yang suka dengan struktur data ataupun algoritma, semoga ini bisa membantu kalian dalam proses belajar. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.